kita berkumpul di kantor New Malang Pos untuk diskusi rutin yang digelar New Malang Pos Forum. Ini sudah memasuki fase yang ke-3 atau 4, dan terima kasih sekali pada siang hari ini kita bisa bersinergi, terutama DPRD Kota Malang, terkhusus Komisi B dan Pansus ya, bersinergi untuk membahas dan perda retribusi jasa usaha. Ini episode pertama, nanti akan ada episode diskusi jasa umum, pengelolaan sampah, dan perda kepemudaan. Biar nanti sebenarnya ini gawinya Mas Tandri yang sangat dekat dengan DPRD Kota Malang ya. Dan di kita juga ada, kalau di Indonesia ada 4 pilar, ya di kita juga ada 4 pilar ya. Saya sebagai Ketua Redaksi, Mas Tandri sebagai Wakil Ketua Redaksi, Mas Aing sebagai Sekretaris Redaksi, ada satu lagi yang manajer liputan dan web, Mas Besisa, hari ini lagi bertugas ya. Jadi ada 4. Nah, saya pada siang hari ini juga berbagi, tidak mendominasi untuk setiap episode diskusi memimpin jalannya diskusi. Siang hari ini akan dipandu sama Mas Muhaimin yang sudah sangat lama berkecimpung dengan dunia pemerintahan di Kota Malang. Saya ucapkan selamat datang kepada anggota Dewan yang terhormat, Pansus, kemudian dari Pak Ferry Prasetya, Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi. Selamat datang di kantor New Malang Pos. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Kemudian dari Apersi Pak Mahfuz yang datang di kantor New Malang Pos, dan juga Poni yang diwakili Pak Bambang. Selamat siang. Dan juga Pak Nurudin Hadi, ini mulai dari Malang Pos dulu. Langganan. Ya, mau ngawas. sudah menjadi Masih pakai tim. Masih pakai tim. saya kan banyak orang. Tapi memang katanya Bu Wiwi susah masuk di hati, tapi kalau tidak masuk keluar susah. Susah masuk di hati. Jadi mudah-mudahan diskusi pada siang hari ini nanti bisa tertib sesuai dengan yang sudah kita lakukan bersama. Maksimal jam 3, kalau lebih sedikit lah ya. Nanti Mas Ain yang akan memandu jalannya diskusi. Saya ingin membuka, sekali lagi selamat datang di kantor New Malang Pos, selamat berdiskusi. Mudah-mudahan diskusi pada siang hari ini bisa menghasilkan rumusan-rumusan yang bisa membantu Pansus untuk konsep-konsep atau pembahasan yang lebih detail dan lebih mendalam dari diskusinya ini. Dan untuk kita di Malang Pos menjadi bahan pemberitaan juga, menjadi bahan pemberitaan yang mungkin nanti kita bisa pilih mana yang untuk khusus konsumsi Pansus, mana yang khusus untuk konsumsi publik. Ya, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rumah kita. Kita nyebutnya bukan kantor. Ya. Ini kita nyebutnya rumah, karena memang bentuknya rumah. Rumah biar lebih akrab lagi, rumah kita. Jadi setiap hari kita masak, setiap hari kita bisa ketemu bareng. Tidak ada ruang tertutup, setiap ruang terbuka semua. Jadi ini rumah kita. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bertemu kembali. Ini sudah tidak asing lagi, ada Pansus
Pansus Retribusi Jasa Usaha DPRD Kota Malang, yang mayoritas juga Komisi B DPRD Kota Malang. Kemudian ada Pak Nurudin Hadi, sebelah kiri saya ini ya akademisi, ya pengamat, ya sembarang iso, sembarang iso, yo dari saksi ya sembarang, pokoknya multi talent. Kemudian ada Ketua DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia, APRSI, Ketua DPD APRSI Jawa Timur, yang juga Korwil Malang, Pak Mahfuz Soleh. Kemudian ada Pak Bambang Suharyadi, Kabir Anggaran Kodim Kota Malang. Juga ada Ferry Prasetya, Ketua Program Studi Program Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Daerah Malang. Siang hari ini kita akan membahas terkait dengan Pansus Retribusi Jasa Usaha. Ini di Pansus ada 4 partai yang lagi digodok sekarang ini. Ada retribusi jasa usaha, ada retribusi jasa umum. Kalau yang belum tahu mungkin ya bingung, ada jasa usaha, ada jasa umum. Makanya kita hadirkan di sini ada Ketua APRSI, ada Ketua KONI sebagai user. Banyak yang pakai fasilitas dari ojek pemerintah, karena di retribusi jasa usaha ini meliputi pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Artinya barang pemerintah itu disewakno, itu yang disewakno di barang pemerintah. Beda lagi dengan jasa umum. Makanya sini lebih khusus lagi, barang-barang pemerintah ini yang dikuasai pemerintah, barangkali APRSI mau pinjam APRSI katanya bisa konser APRSI. Ada juga sewa tempat lapangan olahraga, kemudian juga laboratorium, pokoknya yang dikuasai oleh pemerintah daerah bisa digunakan oleh masyarakat dengan prinsip komersial. Ini juga bagian dari perubahan Perda nomor 2 tahun 2011. Jadi ini bukan barang baru, perubahan di Perda 2 tahun 2011. Ini mudah-mudahan karena retribusi, ngomong retribusi ya ngomong uang. Kalau ngomong uang, jangan-jangan nanti bisa memberatkan masyarakat lagi. Ini apakah nanti berbenturan dengan undang-undang yang ada di atasnya, kalau retribusi tidak boleh memberatkan masyarakat. Saya kira itu sebagai pengantar. Untuk kali pertama, pengantar akan disampaikan oleh Ketua Pansus Retribusi Jasa Usaha DPRD Kota Malang yang disampaikan oleh Pak Mahfuz. Dari ikunya. Terima kasih Malang Pos New Malang Pos S T. Saya seneng tagline gitu loh. Pokoknya gak teror. Seringkali tagline itu membuka sebuah nuansa luar biasa. Terima kasih saya ucapkan New Malang Pos, ya New Malang Pos. Lu dilapaskan 3 kali. Kemudian terima kasih juga dengan stakeholder yang di sini, juga diundang. Kami merasa tersunjang ini. Pansus Retribusi Jasa Usaha ini diundang di Malang Pos. Ya dalam rangka kita sebagai dewan untuk sosialisasi terhadap program dewan untuk masyarakat. Jadi program dewan untuk masyarakat itu sangat penting karena harus meningkatkan untuk bagaimana komunikasi dengan masyarakat, terutama tentang apa yang kita kerjakan hari ini untuk masyarakat. Yang pertama bahwa retribusi jasa usaha ini sangat strategis kita bicarakan karena memang yang pertama sudah Perda
2011 itu harus mengalami perubahan, menyesuaikan tentang tarif dan sebagainya. Terkait itu pula bahwa ada 2 target yang sebetulnya di dalam Perda ini. Diharapkan yang pertama bahwa retribusi jasa usaha ini mengatur tentang kebijakan pelayanan. Jadi, kebijakan pelayanan bahwa pemerintah hadir untuk mensupport pembangunan, menyewakan alat berat, memperbaiki lapangan yang itu dimanfaatkan oleh OPD di Sporapar atau juga dimanfaatkan oleh KONI. Maka hari ini saya rasa cukup representatif, ada KONI, ada versi, ada REI, ada semacam stakeholder yang kemarin sudah kita undang dengan harapan bahwa public hearing ini memberikan ruang kepada publik untuk mencermati apa yang akan kita tetapkan dalam sebuah regulasi di daerah ini yang berupa perda. Nah, kemudian yang kedua bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa kita bicara retribusi adalah bicara tentang pendapatan. Dan itu ada target yang kemarin itu 4M kalau nggak salah. 4M untuk retribusi jasa usaha. Yang lebih kecil dengan target yang retribusi jasa usaha. Dari jasa usaha ini diharapkan ada pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Kemudian ada juga pendapatan yang diterima oleh pemerintah. Terkait 2 hal ini, yang pertama dari jasa ini diharapkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah ini betul-betul memang fasilitas bagus karena memang menyerap pendapatan. Walaupun masih dalam diskusi kita itu ada yang mencapai BEP ya, dan kalau dibandingkan dengan belanja jasanya, barang jasanya, tapi kebanyakan di bawah. Ini menjadi diskusi yang cukup kuat kita. Kalau kita memang di Undang-Undang 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah itu diharapkan ada pendapatan yang layak. Artinya ada parameter harga retribusi yang memang itu berdasarkan pasar. Tapi kemudian dituntut dengan pelayanan prima, gitu. Nah, maka dari 2 hal inilah perda ini bisa menjadi salah satu regulasi yang memang ramah terhadap masyarakat, tapi juga tidak menutup kemungkinan mendapatkan feedback dari retribusi. Nah, ini barangkali pendahuluan yang nanti bisa berkembang terhadap persoalan-persoalan yang muncul. Misalnya kayak kemarin diskursus tentang retribusi dan sewa. Retribusi dan sewa. Kita bicara retribusi tapi ada nuansa sewa, kayak gitu. Kayak mesin traktor ya, adanya Pak Dosi itu, ini kenapa nggak disewa kan bahasanya nyewa, tapi kok retribusi. Nah ini nanti mungkin bisa ditambahkan Pak Dosi atau Pak Dosi dan kita berarti ahli juga adalah Pak Dosi. Kita tulis sebagai tim ahli dari pansus. Saya rasa pembukaan itu barangkali ruang lingkupnya. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua dan Pak menjadi ketua pansus retribusi jasa usaha. Jadi retribusi jasa usaha ini ada beberapa hal yang dibahas nilainya, mulai dari retribusi pemakaian wilayah daerah, kemudian retribusi tempat rekreasi dan olahraga, juga tempat khusus parkir ya. Yang terminal sudah ada ya? Ada beberapa. Terminal kan sudah menjadi bagian provinsi ya. Lambung Sari Masih ada. masih ada ya? Masih ada. Berarti Tipe C. masih ada. Tapi masih ada lumayan, masih ada yang di darat terminal. Oke, berikutnya kita dengarkan paparan dari Ketua Program Studi Program Manajemen Ekonomi, Pak Ferry, yang rencananya sudah melakukan penelitian optimalisasi PAD di daerah-daerah lain. Mungkin bagaimana ada masukan-masukan terkait dengan bagaimana peningkatan retribusi untuk di Kota Malang. Monggo. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini, diberikan kesempatan sama Mas Pandri, ya.
Waktu itu WhatsApp saya untuk berdiskusi tentang retribusi jasa usaha. Nah, kami sudah beberapa kali melakukan berbagai penelitian, tapi lebih umum Bapak Ibu semua di beberapa daerah, tidak hanya di Jawa, tapi juga di luar Jawa, masuk di daerah Kalimantan, daerah Papua, pernah kami lakukan PAD secara umum termasuk survei-surveinya. Nah, dari hasil survei itu ada setidaknya 3 hal yang menjadi kelemahan ini dari sisi optimalisasi PKD-nya ya Pak ya. 3 hal yang menjadi kelemahan dalam peningkatan PAD. Yang pertama dari sisi tata kelola, yang kedua dari sisi kelembagaan, dan yang ketiga dari sisi sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya itu bisa sumber daya dalam artian pemungutnya, rendahnya, dan juga sumber daya dalam artian manusianya, people-nya, masyarakatnya. Karena masyarakatnya itu kadang-kadang dia tidak patuh pajak atau retribusi, dan dia juga tidak paham apa sih retribusi jasa usaha dan bagaimana dan sosialisasinya seperti apa. Nah, itu yang dari sisi masyarakat, dari hasil pertemuan di beberapa daerah itu menyatakan seperti itu. Terus yang tadi yang kedua balik lagi ya, mengenai kelembagaannya. Kelembagaannya kadang-kadang dia masih tradisional dalam pemungutan. Harusnya kan semakin ke sini dia database-nya bagus, semakin digital. Dari digitalisasi itu dia tahu apalagi ini jasa usaha kaitannya dengan kekayaan daerah, retribusi parkir khusus, itu kan spot-spotnya udah ketahuan. Kalau dikasih kamera segala macam itu udah lebih mudah untuk memantaunya. Sistemnya juga lebih mudah dan itu lebih transparan. Dan yang ketiga dari sisi regulasinya. Nah, ini peran penting dari Bapak Ibu semua, karena Undang-Undang 2009 nomor 28 itu kan sudah lama dan ada wacana memang masuk ke Omnibus Law itu untuk dirubah, termasuk tarifnya, dan beberapa pajak atau retribusi kemungkinan akan ditiadakan. Misalnya IMB yang dia akan menghambat investasi itu kemungkinan akan dihilangkan Bapak Ibu semua. Jadi 3 hal tersebut. Nah, kalau kita kan anggota dewan itu suka mengkritisi ya mengenai kebijakan dari pemerintah. Kebetulan saya cari-cari di internet realisasi anggaran untuk retribusi khususnya jasa usaha, tapi tidak mendapatkannya, dan saya juga nggak dikasih rancangan peraturan daerahnya. Jadi saya cari di internet yang ada hanya anggarannya mulai dari 2014 sampai 2020. Jadi di anggaran itu tahun 2020 dia mentargetkan untuk retribusi jasa usaha itu 5 miliar. Ya, yang sebelumnya 4,7 miliaran. Saya nggak tahu realisasinya seperti apa. Kalau kita tahu realisasinya, biasanya dalam penentuan target itu kadang-kadang dia di markdown. Dia realisasinya tercapai lebih dari 100%. Dan itu hampir terjadi di seluruh kabupaten kota di Indonesia, karena itu bagian dari prestasi juga ya, kalau dia bisa mencapai target yang ditetapkan. Padahal target yang ditetapkannya ya tidak lebih tinggi daripada realisasi atau PAK lah, PAK dari tahun sebelumnya. Jadi itu juga menjadi problem dalam hal pemungutan pajaknya. Nah, dalam hal database itu kadang-kadang nanti ditambahkan juga sama Pak Jos, ini udah akademisi dan praktisi sekarang ya, dan politisi. Yang penting. Ini salah satu rocker kita Pak. Aku lagi habis kadung nyanyi. Itu database tentang kepemilikan. Ya, kadang-kadang saya nggak tahu Kota Malang itu udah WTP ya, sudah ya? Sudah WTP, artinya tidak ada masalah dengan aset dan segala macamnya, sisi laporan, keuangannya. Sangat masalah. Ya, nggak masalah ya. Tapi kata BPK nggak masalah. Tapi di TP.
Ya, itu perlu diperhatikan kembali, termasuk tarifnya. Karena kalau kita mau melihat ya Bu ya, dari sisi akademisi, kita melakukan penentuan tarif karena ini kaitannya dengan rancangan peraturan daerah. Penentuan tarif itu selain harus sesuai dengan undang-undang di atasnya atau peraturan di atasnya, dia juga kalau dari ekonomi itu harus tahu analisis dampak ekonomi. Nah ini Pak Jos lagi sekali lagi ahlinya ini. Ya, biasanya itu ada beberapa pendekatan yang kita gunakan dalam penentuan analisis dampak ekonomi. Pendekatan utama itu adalah ini yang sudah sangat terkenal gitu ya, cost and benefit analysis, analisis biaya dan manfaatnya. Ya, sebenarnya kalau kita menentukan 10%, kira-kira manfaat yang akan kita peroleh dari sisi retribusi ini apa dan bagi siapa? Bagi pemerintahnya atau bagi masyarakatnya? Cost-nya apa? Jangan-jangan ini bisa mengganggu perekonomian. Karena kalau di atas misalnya Undang-Undang 28 rata-rata dia kan 10%. Terus di sini menetapkan langsung dimaksimumkan padahal kondisi ekonomi lagi bagus atau yang di masyarakatnya daya belinya masih kurang misalnya atau usahanya masih kurang, itu juga perlu dipertimbangkan. Itu bisa kita lakukan dengan cost and benefit analysis itu, dan itu dimoneterkan ya Bapak Ibu semua. Dan yang kedua itu kita bisa melakukan lewat cost effectiveness. Artinya seberapa besar biaya yang dikeluarkan itu efektif atau tidak, dan itu pengukurannya tidak hanya sekedar moneter, tapi ada sisi subjektifnya yang tidak terukur. Sisi subjektifnya yang tidak terukur itu misalnya kalau ini ditetapkan 10%, kira-kira dampaknya terhadap masyarakat sekitar itu seperti apa? Atau kira-kira ini mengganggu lingkungan atau tidak? Misalnya seperti itu Bapak Ibu semua dalam penentuan dari sisi tarifnya. Jadi itu juga harus hati-hati juga. Dasarnya apa? Nanti tanyakan ke pemerintah kotanya. Ini Pak Jos kan sudah meneliti ya sebagai ketuanya. Itu dasarnya menentukan tarif segini itu harus detail. Selain untuk bergaining positionnya dari anggota dewan kepada eksekutif, dan lihat track recordnya. Biasanya kalau kita lihat track recordnya retribusi jasa usaha, kalau saya punya datanya, saya bisa hitungkan itu. Dalam artian dari sisi kontribusi dan dari sisi pertumbuhannya. Bagaimana sih kontribusinya selama ini dari masing-masing komponen atau subkomponen retribusi jasa usaha itu? Apakah dia meningkat atau tidak? Kalau meningkat, dari mana? Kalau tidak meningkat, kenapa? Nah itu yang perlu ada biasanya di laporan realisasi anggaran lampiran 2, 3, 4 kalau di APBD-nya ya, atau di LKPJ biasanya. Jadi saya tidak bisa mengakses itu. Saya lupa kalau Pak Jos itu ada di Kota Malang. Kalau ada saya WhatsApp gitu. Kalau tahu gitu. Jadi itu Bapak Ibu semua, termasuk pertumbuhannya itu juga harus tahu. Kenapa sih kok pertumbuhannya nggak naik-naik, terus diprediksikannya kok sedikit. Jadi hal yang seperti itu yang mungkin bisa menjadi masukan untuk Bapak Ibu mengkritisi. Ya, ini kan usulan dari pemerintah eksekutif ya. Ya, untuk mengkritisi pemerintah daerah. Kalau kami bisa diberikan datanya, kami bisa berbicara lebih jauh mengenai apa sih kelemahan-kelemahan kalau dia menggunakan data-data seperti ini atau tarif-tarif seperti ini, simulasinya seperti apa, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi dampaknya. Yang tadi sudah saya sebutkan, analisisnya seperti itu Bapak Ibu semua, dan nanti Pak Jos akan menambahkan karena beliaunya mentor saya dan guru saya, ya, mungkin satu alma mater. Ya. Baik, demikian Bapak Ibu semua pengantar dari saya, nanti kita bisa diskusikan. Saya sangat senang sekali kalau ada dari sisi praktisi seperti ini, khususnya dari Bapak Ibu semua. Teringat 5, 6, 7 tahun sebelum
ini gitu ya, 7 tahun sebelumnya kita juga menampingi beberapa kabupaten kota dengan AIPD termasuk dengan anggota dewan. Biasanya kritis-kritis dan antusiasnya sangat tinggi. Jadi ya kita juga bisa menambah pengalaman, termasuk di lapangan seperti ini kita bisa share juga ke mahasiswa kami. Jadi terima kasih Mas Andri atas kesempatannya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya cukupkan sampai di sini. Balik lagi sewa, retribusi dan sewa ya. Kayak pemakaian bego misalnya 1 jamnya berapa aja kan nanti bisa kelihatan. Termasuk juga penentuan tarif tempat-tempat olahraga. Ini yang sering kali dikeluhkan di teman-teman di PONI, khusus cabang olahraga. Ada lapangan tapi tidak bisa digunakan. Padahal retribusinya ada, tapi tidak bisa digunakan. Ini kenapa? Kalau ada lapangan, ada sarana tapi tidak bisa digunakan, ujung-ujungnya nanti prestasi turun. Ini butuh suara dari KONI terkait dengan tempat olahraga di Kota Malang. Kita punya kolam renang yang sudah standar internasional, kita punya stadion Gajayana, kita punya tenis, kita punya banyak tempat olahraga. Nah, ini bagaimana pemanfaatan sarana olahraga untuk peningkatan prestasi. Apakah nanti juga sama retribusi yang digunakan oleh KONI dengan orang yang lain? Selama ini harapannya sarana olahraga bisa segaris lurus dengan peningkatan prestasi olahraga di Kota. Saya beri waktu kepada Pak Bambang Suharyadi dari KONI Kota Malang. Monggo. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih karena KONI juga dan permohonan maaf karena Pak Ketua Umum KONI sedianya hari ini tadi hadir, namun ada undangan untuk tidak ke Jakarta, ada sesuatu yang harus dihadiri secara fisik. Sehingga saya mengapresiasi apa yang disampaikan Amal Bos, termasuk juga anggota DPRD, saya Pansus, kemarin sudah banyak hal yang disampaikan terkait dengan pelayanan. Secara makro pelayanan beberapa titik atau beberapa spot tempat olahraga ini sudah memadai, tetapi juga masih ada beberapa titik yang tidak memadai. Yang tidak memadai contohnya NCK, tempat ibadah. Ini terutama di Stadion Gajayana, khususnya lapangan basket, tenis dan voli. Ini sarana untuk NCK, tempat ibadah yang masih sangat minim karena masih tergantung dengan kantor di sekolah. Ini yang perlu diwaspadai. Kemudian juga sarana-prasarana yang ada di Taman Gaya. Jadi sama yang disampaikan Pak Moni bahwa ada sarananya tapi prasarana yang lain tidak ada. Kemudian perlu saya sampaikan mayoritas di Kota Malang ini ada yang berprestasi itu rata-rata kelas menengah ke bawah, bukan kelas menengah ke atas. Kemudian cabur di dalam rangka kegiatan juga masih menggantungkan dana bantuan dari KONI. Dana bantuan dari KONI pun masih menggantungkan daripada dana hibah, karena partisipan masyarakat yang secara langsung baik itu mitra usaha maupun yang lain ini belum bisa memberikan kontribusi maksimal kepada KONI. Ini yang perlu menjadi catatan. Kemudian kalau secara teknis saya selaku renggar maupun pengguna jasa, retribusi yang ada ini sebenarnya cukup representatif, menunjukkan nilai kekuatan masyarakat Malang dalam hal membeli sarana prasarana olahraga. Karena sarana prasarana olahraga juga mahal untuk pemeliharaan dan pembiayaannya. Ini sebenarnya sudah cukup representatif. Namun bagi
KONI ini masih memberatkan. Kenapa? Atlet KONI yang memperjuangkan Kota Malang harus membayar retribusi yang sebesar itu. Notabene atletnya juga masih menengah ke bawah. Ini yang perlu menjadi catatan. Sehingga beberapa solusi yang kemarin kami sampaikan, khusus atlet untuk Pusracap yang membela Kota Malang bisa dapat restitusi maksimal. Ini harapannya begitu. Jadi secara teknis perhitungan retribusi ini sebenarnya kalau bagi pengguna umum masyarakat umum misalnya itu sebenarnya masih terjangkau karena saya juga pengguna lapangan tenis, seukuran itu masih bisa dijangkau bagi masyarakat umum. Tapi bagi atlet yang memang memperjuangkan Kota Malang ini memberatkan karena atlet nantinya dia tidak bisa berlatih optimal karena tidak bisa jeda seminggu 7 kali bahkan 14 kali latihan karena pagi sore. Nah ini kalau dengan retribusi seperti itu kemarin saya coba hitung hampir 60% terserap ke retribusi. Jadi ke pesewa lapangan. Nah kapan untuk tambahan naikkan gizinya, kemudian peralatan yang lain karena sarana yang ada di sana itu hanya sarana dasar, belum ada sarana lain yang menunjang daripada optimalisasi kegiatan atlet-atlet. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Tapi kalau pengguna umum saya kira masih wajar dan cukup representatif menunjukkan nilai tambah bahwa Kota Malang termasuk level sejahtera. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Informasinya terkait dengan penggunaan sarana tenis saja 10.000 per jam. Ya masih terjangkau. 2 jam 20.000. Tapi kalau sekarang mesti kan ada perubahan nanti. Berapa besarnya ya? Ya nanti akan dihitung oleh Pansus. Kayak di Perda sebelumnya, di Perda 2011 juga sudah ada kategori penggunaan Stadion Gajayana. Stadion Gajayana untuk Liga Utama sekian, Liga 1 sekian, Liga 2 sekian. Ini juga terkait dengan peningkatan prestasi olahraga. Nanti kalau dana 60% semua terserap untuk retribusi, bagaimana mau ngomong soal prestasi olahraga? Padahal item untuk meningkatkan prestasi olahraga ya cukup banyak. Kalau 60%-nya terserap hanya untuk lapangan, ya, mungkin sudah saatnya Kota Malang punya sport center. Bila ini untuk Komisi B, ini tidak membelokkan, tidak membelokkan. Yang paling dibutuhkan itu sport center daripada yang lain. Karena sekali lagi ngomong prestasi olahraga, yang ngomong sarana, sarananya bagus ya prestasinya juga, insya Allah bisa segaris lurus dengan prestasi. Sarananya kauno ya. Kadang tuh kalau kita ikut ke mana, ke tingkat yang lebih tinggi, Pak, ngelihat peralatannya itu sudah down gitu, Pak. Sarana prasarana itu sudah down. Atlet itu kalau sudah ngelihat 60% buat lapangan, dapat ngeragati kayak sepeda saja, Pak. Sepeda itu kan harganya sudah, apalagi sekarang sepeda sudah tidak ada, Pak, di toko-toko, Pak. Karena sekarang lagi gemar sepeda semua. Habis semua. Tadi suara dari pengguna dari olahraga, kita juga ingin dengar bagaimana suara dari pengusaha perumahan dan pemukiman. Kalau saya tuh nggak yakin kalau banyak pengusaha yang punya beko sendiri, saya nggak yakin gitu. Mesti hitungannya sewa, apalagi punya ekskavator kan, saya kira pasti sewa. Ini suara dari pengusaha dari Apersi, monggo Pak Mahfud. Akademisi dan Bapak tadi konsultan, penasehat UM ya, penasehat ahli. Saya harus belajar juga sama beliaunya biar dinasehati.
Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas undangannya. Saya mewakili teman-teman APRSI Korwil Malang karena Mas Doni Ketua Korwil Malang lagi luar kota tadi. Saya di DPD-nya di sini. Sekalian karena saya orang Malang, jadi pas di Malang ya kebetulan sangat pas sekali gitu. Terima kasih. Saya tadi ngomong sama Pak Mahfud bahwa banyak sekali aset dari Pemda ini yang bisa disewa. Baru tahu juga kalau alat beratnya juga bisa disewa tadi. Karena saya ada beberapa usaha, termasuk yang paling banyak di properti, ada beberapa lokasi saya. Nah ini dengan alat berat ini banyak ya, hampir 91% lah nggak punya alat berat sendiri. Kecuali kalau grup saya kan agak lumayan, jadi alat berat ada sendiri. Tapi kadang nggak cukup itu. Jadi kalau nanti bisa sewa, harganya bisa kompetitif. Dan di grup saya kadang kekurangan juga, kan bisa direkom gitu nanti bersinergi. Nah ini sangat bagus sekali kalau bisa bersinergi itu. Katanya sinergi itu Bu, seperti matematika. Kalau matematika 5 kali 5 kan 25, pasti pas gitu kan. Tapi kalau sinergi ini, kalau bagus sinerginya bisa 5 kali 5 bisa 50, 100 ya. Tapi kalau nggak bagus ya bisa tergantung. Nah, semoga ini sinergi yang sangat bagus sekali. Kedua, retribusi kita juga perizinan. Nah, perizinan ini sebenarnya prinsipnya pengusaha ini bagaimana perizinan ini bisa cepat, mudah, murah, kan gitu ada 3 hal itu tadi. Kita bisa murah kayak retribusi set plan. Terus set plan ini kan gratis sekarang ini. Gratis, tapi banyak teman-teman kendala sampai sebulan, 2 bulan. Ini kita hampir ada yang 5 bulan. Ini nggak selesai. Apalagi ini kan dulu di Pak Sony ya, di PU Cipta Karya. Sekarang ditarik ke BTSP. Ya itu. Di sana saya tanya Pak Sony, waduh Pak Sony cepat sekali. Gak ada sebulan itu harus selesai Bu. Dan Pak Sony itu bekasnya siapapun nggak dilihat. Kapan itu Pak? Saya terima kasih sudah selesai. Yang mana Mas? Ngomong gitu dia. Yang proyek yang di sana Pak. Waduh pokoknya masuk meja saya tanda tangani katanya gitu. Jadi senang saya sama Pak Sony. Waktu kita berterima kasih ngomong gitu. Semua tak tanda tangani. Nah yang sekarang ini tadi lama sekali. Setelah dipindahkan masih nyari sistemnya, caranya gitu. Ya bener, saya juga ketemu Pak Erik, kata Pak Erik ya. Kata Pak Erik nanti yang mengajukan ini adalah dari teman-teman pengembang. Kita enggak guru bahasa dia, enggak guru jahit kan itu. Kalau dulu kan dia ngerjahit, timnya Pak Sony kan lengkap itu. Jadi pengembang-pengembang yang gak punya arsitek atau gak punya tim ahli yang bikin set plan dan lain-lain bisa diambil sana. Misalnya Pak Erik itu ada apa? Jahit no. Saya nggak mau jahit no Mas sekarang. Jadi sampai masuk sudah lengkap, aturannya seperti ini, saya tanda tangan. Gitu. Nah, ini kita ada beberapa lokasi, baru 1 kemarin yang sudah selesai. Yang lain masih lama karena masih nyari polanya, nggak tahu. Nanti kalau polanya sudah ketemu bisa cepat. Nah itu tadi. Kita berharap perizinan itu adalah paling utama adalah urutannya tadi itu cepat, mudah, murah. Nah ini gratis tapi lama. Nah kita kalau pakai dana pihak ketiga kayak banyak ya, 80% anggota kita APRSI ini pakai dana pihak ketiga karena properti ini luar biasa kebutuhan uangnya. Jadi beli tanah, perizinan, bangun rumah, fasum, ini kan belum bisa kayak kita dagang warung gitu pula masak jual. Ini jual masih orang DP aja, realisasinya kalau sudah perizinannya lengkap, tanah dibebaskan, set plan-nya keluar dari pemerintah, kita split di pertanahan, baru bisa jual Pak. Baru jual
bank mau nyairkan kalau sudah lengkap ada IMB. Jadi kan butuh waktu lama. Jadi banyak kita pakai dana pihak ketiga. Pada waktu perizinan ini lama, ini yang bikin cash flow-nya Mas terganggu, agak berat. Nah makanya kita nggak apa-apa meskipun bayar agak miring itu tambah dikit gak apa-apa Pak. Karena daripada bunga bank tadi yang miliaran berapa kan, kalau 1 miliar aja bunga per bulan 1% kan sudah 10 juta gitu kan. Kalau sampai 6 bulan nggak selesai kan 60 juta. Nah kita mending bayar 25 juta tapi sebulan selesai gitu. Bunga bank itu lebih kejam dari bunga desa. Masuk. Nah, ini kalau nanti bisa kita ada tarif, tapi ada kecepatan, ada waktunya Pak. Katakan kurs ini berapa minggu, berapa hari gitu kan. Meja ini berapa hari, kayak di pertanian itu sudah berjalan seperti itu. Jadi kan mejanya banyak, itu per meja ada waktu berapa hari. Nah, ini bisa meningkatkan itu tadi PAD-nya juga kan sebenarnya, daripada gratis tapi lama gitu. Dan itu saja dari saya. Kalau yang untuk retribusi yang sewa ini alat berat belum tahu ya. Belum tahu, baru ini tadi dari jenengan tadi. Itu dari parkir juga sebenarnya saya kan punya parung mesin gade itu. Parkir kan ruame gitu kan. Jadi kan kayak dijual belikan itu sama sama pengelola itu. Kadang ini yang menguasai itu dijual ke sini gitu. Itu PAD-nya juga masuk ke sana pengelola itu aja gitu. Karena kita sebagai ketempatan ini potensi gitu, kalau bisa ada bagi hasil ke daerah kan bagus sekali gitu. Ya itu saja dari saya. PAD itu PAA mendapatkan asli abah. Di Perda 2011 sudah diatur terkait dengan retribusi alat berat kendaraan, mulai dari beko, mobil tangga, ekskavator, kompaktor, mesin gilas, traktor. Tapi selama ini kan sangat sedikit sekali termanfaatkan. Buktinya teman-teman pengusaha aja tidak tahu kalau itu bisa disewakan. Padahal itu banyak nganggurnya di kantor dinas. Saya kira kalau itu bisa dimanfaatkan, bukan PAD-nya juga bisa meningkat. Apalagi kemarin belum lama dapat hadiah ekskavator yang besar itu sangat bisa dimanfaatkan. Daripada buat saya foto saja gitu. Lebih tahu wartawan dari kita. Terima kasih Pak Iba saya. Replikasi. Artinya banyak lah yang bisa dimanfaatkan. Kalau sama teman-teman pengusaha aja nggak tahu kalau itu bisa disewakan kan ya lebih pertanyaan. Kok nggak bisa disewakan? Ya, mungkin saya nggak tahu. Iya. Belum tahu. Belum tahu. Sekarang ini kan setelah kondisi kan akhirnya Tahu. Jadi kalau nggak bisa disewakan tinggal nanti bisa langsung telepon ke Pansus. Apa beliaunya? Iya. Terima kasih Pak Makrus. Tadi dari pengguna, dari pengusaha sudah, dari olahraga sudah. Ini dari yang ngamati dari jauh, dari akademisi juga. Mas Nurudin, monggo. Baik.